lingkungan remaja yaitu vape. Banyak orang yang menganggap bahwa sebenarnya modern dan legend percaya diri. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang vape itu justru merugikan kesehatan dan hanya membuang uang. Karena itu tema kita di podcast kali ini adalah vape itu keren atau efek. Di konten kali ini kita bakal membahas pandangan remaja tentang vape, dampaknya bagi kesehatan dan kehidupan. Belajar sampai bagaimana cara supaya gak mudah terpengaruh tren negatif. Pastinya aku gak sendiri, di sini udah ada teman-teman aku yang akan berbagi pendapat. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Arindia. Pura Fajar. Aku Raffi Andra. Aku Badru. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Rafaisha, menurut kamu kenapa sih banyak remaja yang tertarik sama vape? Menurut aku banyak yang pakai vape karena terlihat menarik, modern dan keren. Misalnya juga asapnya banyak dan kadang ada rasa buah atau manis yang bikin penasaran. Di media sosial juga banyak juga sering terlihat seperti tren anak muda. Berarti pengaruh lingkungan dan media sosial cukup besar ya. Soalnya ada orang yang juga ikut ikutan supaya dianggap gaul dan diterima di tongkrongan. Bart, menurut kamu setuju gak sih kalau vape dianggap keren? Kalau misalnya dari pendapat aku pribadi sih kurang setuju ya. Karena itu bukan dari vape atau rokok, tapi dari prestasi kita dan cara kita membawa diri. Banyak orang mulai vape cuman karena ikut teman, padahal belum tahu dampak sebenarnya gimana. Menarik juga, jadi sebenarnya keren itu cara pandang masing-masing ya. Sekarang kita bakal bahas kesehatan. Gibran, sebenarnya apa sih dampak vape bagi tubuh? Walaupun banyak orang yang vape lebih aman biasa, tetap saja vape punya risiko. Vape biasanya mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan. Apa dampaknya bagi remaja? Bisa mengganggu perkembangan otak remaja, mengakibatkan kecanduan dan menyebabkan gangguan pariwisata. Ada juga orang yang jadi susah genetik karena sudah ketahuan nikotin. Pernah dilakukan juga kalau ada yang awalnya cuma coba-coba lama-lama jadi kebiasaan tiap hari. Betul, karena nikotin membuat tubuh ingin menggunakannya. Dan kadang orang nggak sadar uang jajannya tuh habis cuma buat beli pot semalikrit, dan untuk biaya perawatan juga pot dan vape itu pengeluarannya lumayan besar, jadi tidak ramah kantong buat anak remaja sekarang. Nah, itu juga penting pilihan. Tapi menurut kamu apa sih pengaruh vape di lingkungan sekolah? Menurut aku cukup besar. Kadang ada siswa yang merasa ikut vape supaya dianggap keren dan gaul. Padahal kalau dipikir-pikir lagi mah bisa bikin kita lebih Apa? kesehatan jelas. Terus dalam sisi misalnya kalian dari uang, vape itu bisa menjadikan kita orang yang lebih boros lah. Uang jajan misalnya dipakai buat beli liquid dan lain-lain. Perintilannya yang seharusnya untuk kita memberikan langsung memakai uang itu dengan memberikan hal-hal yang positif. Ya juga sih kalau di Indonesia sekali beli itu lumayan mahal. Belum lagi kalau ketahuan di sekolah atau orang tua sadar salah lagi. Dan efeknya ke olahraga juga terasa jadi nggak kuat. Berarti sebenarnya lebih banyak ruginya ya dibanding manfaatnya. Kalau gitu bagaimana sih cara supaya tidak mudah terpengaruh vape? Jadi lingkungan pertemanan yang positif. Selain kegiatan bermanfaat seperti olahraga, organisasi atau hobi. Ikut jangan gampang ikut tren tanpa tahu dampaknya. Dan yang paling penting kalian harus percaya diri, jadi diri sendiri, tidak percaya ikut-ikutan, karena juga kalian sedang mencoba hal-hal seperti kalian bakal tidak bisa menjadi orang yang jelek. Setuju banget, karena itu bukan karena asal tapi karena kita punya tujuan, prestasi dan hidup sehat. Sekarang kita bakal lanjut bahas beberapa fakta dan mitos tentang vape yang sering kita percaya di remaja. Baca, kamu pernah dengar mitos tentang vape gak sih?
Karena banyak orang bilang vape itu aman dan aman karena bukan rokok biasa. Nah, menurut Gibran gimana? Dan banyak orang walaupun berbeda biasa tetap mengandung nikotin dan bahan kimia yang bisa mengobati kurang dari tubuh, jadi bukan berarti aman sepenuhnya. Aku juga mungkin ada orang yang bilang kalau vape atau pot itu hanya tidak membuat kesatuan. Karena banyak yang mengandung nikotin yang jadi dipakai dan bisa membawa pengaruh terlihat. Dan kadang orang juga yang awalnya cuma ingin mencoba-coba hal itu dan pada akhirnya sama kelamaan mereka akan berhenti atau kecanduan. Berarti penting banget ya buat cari informasi yang benar sebelum ikut tren. Sekarang kita bahas soal lingkungan pertemanan. Menurut kalian berapa besar pengaruh teman terhadap kebiasaan vape? Jadi pergaulan itu kedua usaha kalau ada yang sebenarnya gak mau dia ikut karena apa dibilang nggak enggak. Iya, apalagi kalau tongkrongan itu mayoritas vape, jadi mereka harus ikut supaya diterima. Padahal teman mereka cuma gak kita untuk makan sama tapi Nah, kita harus belajar pengalaman itu memberikan diri sendiri. Setuju, jangan sampai dianggap keren malah merusak kesehatan diri sendiri. Nah, sekarang coba kasih tips singkat buat teman-teman yang ingin menjauhi vape. Yang pertama, jangan penasaran untuk coba-coba. cari pergaulan yang positif dan saling mendukung. Isi waktu dengan kegiatan yang seperti menghargai organisasi Dan jangan pernah terpengaruh oleh tren-tren yang sedang beredar di zaman sekarang. Karena apa yang terlihat keren di internet belum tentu baik di kehidupan nyata. Aku mau minta pendapat singkat dari kalian. Menurut kalian vape itu keren atau enggak sih? Menurut aku awalnya terlihat keren, tapi lama-kelamaan setelah tahu dampaknya ternyata lebih banyak tingginya. Kalau menurut aku, keren itu saat kita punya prestasi yang lebih sehat, bukan terakhir. vape bisa berdampak buruk bagi kesehatan, jadi lebih baik dihindari. Jangan habiskan uang kalian untuk kalian sendiri. Dan menurut aku menjadi diri sendiri lebih keren daripada ikut-ikutan tren negatif. Sebelum relevan selesai, aku mau tanya satu hal lagi nih. Apa harapan kalian untuk remaja Indonesia ke depannya? Aku berharap remaja sekarang bisa lebih pintar memilih pergaulan dan enggak gampang ikutan yang merugikan diri sendiri. Kalau aku sih berharap makin banyak remaja yang fokus ke pendidikan, bakat atau talentnya sendiri, dan jangan kita daripada hal-hal yang negatif yang menjerumuskan ke hal-hal yang semakin negatif. Banyak remaja lebih yang kesehatan, karena tubuh yang sehat itu penting buat masa depan. Dan semoga kita bisa saling mengingatkan sebagai teman dan saling mengajak dalam hal yang buruk, mengajak teman melakukan hal yang keburukan. Wah, keren banget pendapat kalian. Memang masa remaja itu masa mencari jati diri, tapi kita juga harus tetap pintar membedakan mana yang baik dan mana yang merugikan. Sekarang kita kasih pesan singkat yuk untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Jangan takut dibilang kita hanya karena tidak menggunakan vape. Keren itu bukan soal gaya, tapi soal sikap dan pilihan. Sayangi tubuh kalian karena kesehatan itu masalah. Gunakan uang untuk hal yang lebih bermanfaat, bukan dan jangan gunakanlah uang untuk hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri. Dan buat semuanya tetap jadi remaja yang percaya diri, sehat, dan punya mimpi besar. Teman-teman, kalau menurut kalian masyarakat sekarang memandang vape seperti apa sih?
Menurut aku ada yang menganggapnya biasa aja karena sekarang sudah sering terlihat di mana-mana. Tapi ada juga orang tua yang khawatir karena banyak remaja atau anaknya sendiri mau mencoba vape sejak usia ini atau sejak masuk sekolah. Ya apalagi penggunaannya yang pasti misalnya dampak Kadang masyarakat juga menilai penggunaan itu hanya ikut-ikutan tren. Berarti pendapat masyarakat masih beragam ya. Kadang sekarang kita bahas media sosial. Menurut kalian apakah media sosial mempengaruhi remaja untuk mencoba vape? Menurut aku sih iya banget ya, banyak konten yang menampilkan vape seolah terlihat keren. Kadang ada trik asap atau desain yang vape yang menarik perhatian. yang ditampilkan biasanya cuma sisi yang saya bukan dampaknya. Dan pelajaran yang bisa mempelajari ada makanya kita harus pintar memilih tontonan dan yang mudah terpengaruh oleh media sosial. Setuju, media sosial bisa memberi pengaruh baik atau buruk, tergantung cara kita menggunakannya. Oke, sekarang aku mau nanya sedikit keluar dari obrolan, tapi bakal ada nyambung kok. Teman-teman, menurut kalian apa sih? Apakah vape juga masih mempengaruhi disiplin pelajar? Itu bisa karena kalau sudah terlalu sering memakai padahal dia lebih membutuhkan dibanding sekolah. Iya, bahkan ada yang sekarang melakukan sekolah hanya untuk memulai ke sekolah. Nah sebagai tenaga disiplin itu penting banget mulai dari datang waktu mewakili teman supaya menunjukkan orang baik. Kalau misalnya yang yang kita akan menjadi kebiasaan buruk juga di luar sekolah. Benar, jadi disiplin bukan hanya soal aturan sekolah, tapi melatih tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas soal proses belajar. Menurut kalian, apakah vape bisa mempengaruhi nilai dan semangat belajar siswa? Bisa banget karena kalau kamu luar sehat yang sudah kecanduan mungkin konsentrasi belajar jadi terganggu. Benar, jadi disiplin bukan hanya soal aturan sekolah, tapi juga melatih tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dan pada saat ini lebih sering berenang atau malas belajar. Harus dipakai beli buku atau beli sekolah membuat vape, dan itu malah merugikan diri sendiri karena ketika kita membutuhkan yang lain kita malah uangnya sudah habis gara-gara kita udah all in ya semuanya ke vape. Padahal pasti jauh lebih baik kita sejauh investasi untuk masa depan kita sendiri. Dulu masa sekolah seharusnya digunakan untuk belajar, mencari pengalaman, dan meraih cita-cita. Menurut kalian seperti apa sih pelajaran yang bisa mencontoh contoh baik di sekolah? Pelajar yang sopan dan menghargai guru. Pelajaran yang taat aturan sekolah, Pelajar yang menjaga kesehatan dan tidak menyebarkan hati. Dan pelajar yang bisa membantu serta mengingatkan semuanya untuk tidak melakukan hal yang negatif. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya menjadi teladan itu dimulai dari hal-hal sederhana ya. Dari semuanya pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa vape tidak hanya berdampak tetapi juga bisa mempengaruhi disiplin proses belajar dan ketertiban sekolah. Sebagai pelajar, kita harus punya tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, menghormati aturan sekolah, dan menjaga contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Semoga podcast ini bisa menjadi pengingat bahwa keren itu sederhana. Sebenarnya adalah saat kita bisa hidup sehat, disiplin, dan terus berusaha meraih cita-cita. Maka teman-teman, sekarang benar-benar waktunya kita pamit. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan
dan memberi pelajaran bahwa tidak semua tren harus diikuti. Ingat, keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa berpengaruh besar untuk masa depan nanti. Jadi pilihlah hal-hal yang membawa manfaat, bukan penyesalan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan podcast Suara Remaja dengan tema Web itu keren atau keren. Aku Alivia bersama Rafansya, Badit, Gibran, dan Raffi pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Bye.